Ratu dan jajarannya, staf ahli, dan saya ucapkan selamat atas penyerahan DIPA hari ini. Dan saya ingin mungkin beberapa hal pesan dari Pak Presiden dan juga pesan dari saya sebagai pimpinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak Presiden kemarin berpesan bahwa DIPA anggaran yang kita pakai ini harus dipastikan bahwa itu menjadi motor, menjadi trigger daripada kegiatan ekonomi masyarakat. Karena saat sekarang situasi Indonesia dari kemarin penyerahan DIPA dipaparkan oleh Menq, kita ini 2017 itu melihat postur rencana penerimaan dan anggaran APBN itu ada defisit 300 triliun lebih. Jadi kita mengawali sebuah rencana APBN itu sudah dengan defisit 300 triliun. Saya menginginkan kita betul itu di DIPA itu sudah ada alokasi-alokasi. Tetapi bila Anda merasa nurani kita berpikir tidak benar, rasanya ini tidak akan betul, rasanya ini kurang bermanfaat, rasanya ini tidak akan jadi sesuai dengan harapan, sebaiknya segera stop rencana pemakaian anggaran tersebut. Kita hold. Nanti evaluasi tahap pertama, apakah ada alokasi lain yang lebih bermanfaat, yang lebih men-trigger ekonomi, yang lebih benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu saya minta. Jadi DIPA itu diserahkan, bukan untuk anggaran itu dihabiskan. Tanpa pertanggungjawaban, tanpa kita melihat benar atau tidaknya, manfaat atau tidaknya rencana dan pelaksanaan penggunaan anggaran itu sendiri. Kira-kira bisa dimengerti saya bicara. Jadi Bapak dan Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. 2 tahun ini kita bekerja bersama. Banyak hal yang telah kita capai, namun juga banyak hal yang tidak kita sampai dan tidak kita selesaikan. Saya yakin itu PR-PR kita dan menjadikan kilas balik untuk tahun 2017. Prestasi KKP, popularitas KKP dari menterinya sampai departemennya top. Paling top. Kita sudah meraih beberapa insentif dan penghargaan dari Menq, dari Presiden. Secara publik, secara administrasi kita dapatkan itu. Tetapi kita juga mesti jujur kepada diri kita. Apakah penghargaan, apakah pujian, apakah administratif award yang kita dapat, pengakuan itu sudah betul-betul sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ukuran seharusnya ini nurani kita yang tahu. Hati kecil kita yang tahu. Kejujuran kita yang tahu. Saya mohon Anda terpilih yang berada di sini. Anda adalah yang terbaik dari yang lain-lain. Anda bisa memimpin, Anda bisa mengarahkan, dan Anda bisa mengomando dan membetulkan kesalahan-kesalahan yang ada nantinya pada saat penggunaan anggaran ini.
pertanggungjawaban secara administratif, pemerintah akan mengurangi jumlah SPJ. Karena SPJ banyak pun dikerjakan pun korupsi dan manipulasi dan markup tetap besar. Itu pesan Presiden. Jadi sebetulnya SPJ itu hanya membuat pekerjaan lebih banyak lagi, tetapi tidak mengurangi hakiki daripada tujuan kita mengurangi korupsi dengan panjangnya proses administrasi pertanggungjawaban. Kita bisa retreat, kita bisa rapim, bisa rapat lagi. Ujungnya saya sangat tahu dan sangat menyadari bahwa apapun yang saya inginkan, yang saya sarankan, yang saya advise, yang saya arahkan, pelaksanaannya tergantung kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Whether it's done sesuai dengan arahan atau tidak. Karena pada titik-titik tertentu juga saya tidak bisa lagi ikut campur, dan saya tidak mungkin dalam waktu saya dan kesempatan yang saya punya dan kemampuan yang saya punya untuk melihat dan mengontrol. Akan tetapi saya punya keyakinan uang negara yang begitu besar kita kelola harus betul-betul sampai kepada masyarakat, stakeholder terbesar negara ini. Ramalan ekonomi dunia tidak membaik 2017. Bahkan seorang ekonom Indonesia yang tinggal di Amerika berapa kali sudah bicara bahwa 2017 akan lebih sulit untuk Indonesia. Kita bantu masyarakat untuk keluar dari kesulitan pelambanan ekonomi. Dengan apa? Stimulus program yang kita punya, bantuan yang kita punya. Anda tidak bisa hanya sekedar melempar kasih ke kepala dinas. Baik perahu, baik kapal, baik alat tangkap, baik KJA, baik mesin es, apa saja yang kita programkan untuk masyarakat. Anda lempar ke kepala dinas sudah aman saya. Kalau ada apa-apa itu kan di level dinas, bukan di saya lagi. Tidak bisa seperti itu. SPJ administratif dikurangi, tapi pertanggungan jawab kita sebagai pejabat terpilih dalam tatanan negara itu tidak bisa. Kita harus pastikan bahwa yang dapat kapal itu orang yang belum punya kapal. Bukan Pak Haji yang sudah punya 10 kapal dapat lagi kapal baru. Bukan kepala dinas atau saudara bupati yang dapat KJA untuk budidaya misalnya, mesin pelet. Tapi justru masyarakat yang membutuhkan dan mimpi untuk kerja. Mereka tidak punya peralatan, mereka tidak punya fasilitas. Kendaraan, restoran, kuliner, dan lain sebagainya yang dibagikan, itu pun harus dipastikan itu kepada stakeholder kita. Belajar dari kesalahan. Saya ingin retreat evaluasi pos itu kita bisa membicarakan, oh PDS, ini kesalahan di sini-sini secara sportif dan terbuka. Oh kapal kesalahannya di sini. Oh budidaya di sini. Dari situ kita bisa buat turning point. Untuk apa? Untuk perbaikan, untuk revisi, untuk mengimprovisasi bahwa ke depan kita tidak boleh lagi mengandalkan kepala dinas untuk penyaluran bantuan-bantuan kita. Benar SOP-nya begitu. Tapi kebenaran SOP harus melanggar kebenaran nurani kita. Kan tidak. Ini hal-hal yang saya ingin betul-betul dicamkan. Di luar sana kebutuhan akan dana untuk
melakukan kegiatan ekonomi desperate. Sangat luar biasa. Kita punya 10 triliun. Harus kita kelola. Kita menjadi sarana untuk melakukan penyaluran dari anggaran ini, dana ini. Jangan sampai salah sasaran, salah alamat, salah orang. Ini sangat penting sekali. Ujungnya kita nomor 1, nomor apa secara administratif, tapi kalau kita tahu bahwa bantuan kita itu ujungnya bukan ke orang yang berat. Tapi kalau kita sampai kepada orang yang berhak, bapak-bapak kan sering ke daerah, tanya, itu ada orang pakai kating misalnya, kapal kecil pakai kating. Pak, sudah masuk asuransi belum? Pak, sudah punya kapal yang lebih baik belum? Bapak punya kapal yang baik nggak? Bikin terobosan. Kamu buat catatan, bicara dengan dirjen tangkap. Tolong, ini nanti dikasih ya. Bisa kita lakukan terobosan seperti itu. Oh, harus koperasi. Oke, kita cari di situ ada koperasi nggak ya? Kita ini bisa berimprovisasi untuk menuju lebih baik, lebih benar. Bukan saja secara administrasi, tapi secara nurani. Generasio Indonesia makin hari makin jauh. Sekarang sudah 0,41. Gap antara kaya dan miskin makin jauh. Kita nomor 3 setelah Rusia, Thailand, Indonesia. Kenapa? Kita sama-sama pikir APBN itu 60% masuk hanya ke segelintir kelompok tertentu saja. Kita lihat dari KKP. Setiap tahun yang menang pengadaan, yang menang penyaluran, kira-kira orang sama lagi. Betul tidak? Bagaimana kita mau membuat pemerataan? Korupsi, manipulasi, kadang mungkin Anda tidak melakukan itu secara langsung, tetapi membiarkan orang-orang di sekeliling kita berbuat seperti itu juga tidak betul. Itu yang membuat negara terpuruk Gini rasionya menjadi 0,41. Karena banyak dari kita tidak mau berusaha. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali lagi, prestasi kita secara publik luar biasa. Sekarang tahun ini kita coba menuju akhir tahun, kita refining. Bukan cuma secara publik, tapi secara jujur kita minum kopi di rumah, yang merokok menghisap rokok pagi-pagi, punya kebanggaan bisa busung dada kita. Saya sudah membantu orang yang membutuhkan. Saya membantu negeri ini untuk menuju ekonomi yang lebih baik. Pelambatan ekonomi itu di depan mata kita. Ini yang harus menjadi kewaspadaan kita semua. Dan saya harap hal kecil tadi itu menjadi satu tujuan saudara-saudara untuk menata, mengelola APBN negara yang begitu besar kita pegang. Stimulus ekonomi dari mana? Dari APBN. Tapi kalau APBN yang ngedrop kepada ekonomi yang real hanya seperberapanya. Anda yang pintar bisa kalkulasi berapa persen sebetulnya sih yang sampai ke masyarakat? Coba secara jujur kita lihat di KKP.
Seminar-seminar yang tidak perlu, tidak urgen, stop, tidak perlu kita. Moratorium seminar emangnya akan ambruk KKP? Saya pikir tidak. Bikin planning bersama dalam retreat nanti kita. Kumpulkan semua rencana seminar, FGD, simposium, lokakarya. Lalu bikin panel, mana yang bisa di-drop, mana yang lanjut. Mungkin kita bisa refine lagi, uang lebih banyak lagi. Bisa kembali kepada negara, atau kita punya proyek apa. Jadi Santa Claus untuk nelayan. Jalan kita mana yang belum masuk ke dalam sistem yang sesuai SOP, karena mereka ini tidak punya koperasi. Ayo kita bantu sambil jalan. Betulkan mereka. Saya akan lebih senang. Uang nggak perlu kembalikan ke Menq, kita bikin acara seperti itu. Misal, satu hal, saya pribadi adalah orang yang tidak bisa berdiri tegak apabila saya tahu banyak hal di sini tidak di dalam lubuk, dalam perut ini rasanya ada yang tidak enak. Kita berbangga haruslah punya rasa juga dari dalam. Kira-kira seperti itu. Saya ingin juga penghematan dalam hal pengelolaan dana pemerintah ini juga di perjalanan-perjalanan dinas. Saya pikir eselon 1 saya sudah mencontoh bahwa kita bisa jalan tanpa banyak staf-staf. Kita tidak perlu bantu-bantu. Yang bisa kita kerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Membuat KKP efisien dan efektif. Itu tujuan kita. Dan menjadi pengelola negara. Kita ini pengelola negara. Secara administrasi dan keuangan. Dua posisi. Dengan tugas mensejahterakan masyarakatnya. Itu saja pesan yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas semua support selama ini, dan tentu saja keberhasilan saya mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Undip tentunya tidak lepas dari bantuan saudara-saudara semua, Bapak dan Ibu semua yang telah bersusah payah membantu mentranskripkan pidato, ucapan, ide saya punya. Saya bisa bergurau tentunya, tetapi secara serius saya ucapkan terima kasih. Tadi ada orang WA, Pak Ganjar membuka masa lalu Susi Pujiastuti, di mana dia mendapatkan cerita dari dua kawan saya di SMA. Yang satu rektor UGM, satu bangku, dua SMA. Yang satu Kombes Arif Cahyo. Mereka cerita tentang kebandelan dan keogahan saya belajar. Saya bilang, jadi kalau saya jadi dokter Pak Ganjar, saya bilang akan tahu bahwa saya pintar karena dulu sebangku sama orang yang pintar. Kalau sekarang saya jadi dokter, kan orang tahu di KKP itu banyak profesor dan banyak dokter. Di 2 tahun saya ketularan kan itu. Tapi secara serius saya berterima kasih. Tanpa support, tanpa kemauan, tanpa kerelaan bapak-bapak dan ibu-ibu saya pimpin, saya paksa, saya arahkan untuk membuat gebrakan-gebrakan segala sesuatu jadi lebih baik.
itu adalah bukti bahwa kalau kita mau, kita kerjakan, tidak ada kata tidak bisa. Keajaiban itu mungkin dan dimungkinkan. Ketidakpercayaan itu bisa niscaya karena ternyata terjadi. Tapi ya kembali lagi, hanya Anda yang bisa meyakinkan diri Anda sendiri. Orang boleh convincing, pidato, khotbah, dengerin ustaz apa. Kalau saudara tidak menginginkan saudara untuk diyakinkan, tidak akan pernah teryakinkan. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi,